ma ja'altahu sahlan wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna ikhlasa fil qawli wal amali wal niyyah. Mari kita menghadirkannya dalam hati kita, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan dan mengikuti kajian ilmu agama. Pada sesi sebelumnya kita sudah jabarkan bahwasanya ada dalam memilih pasangan hidup, laki-laki memilih perempuan, perempuan memilih laki-laki, maka pertimbangan yang harus diutamakan adalah pertimbangan terkait masalah agama. Apabila agamanya baik, maka itulah yang kita prioritaskan. Kemudian kita dari situ kita menyebutkan bahwasanya orang yang baik adalah orang yang mengerti ilmu agama, orang yang bertakwa, dan takwa adalah menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi berbagai hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya harus berdasarkan kepada keimanan yang benar, yaitu keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, golongan moderat yang selamat sebagaimana yang dijamin oleh Rasulullah SAW. Kemarin kita juga menyebutkan bahwasanya keimanan atau akidah ini merupakan amal kebaikan yang paling utama secara mutlak. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, afdhalul a'mal imanun billahi wa rasulih. Jadi amal ibadah yang paling utama adalah iman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nah, jadi keyakinan poinnya adalah bahwa harus meyakini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, dan para ulama menyebutkan bahwa setiap keyakinan yang menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka ini pelakunya disebut dengan ahlul bid'ah, disebut dengan mubtadi', yang menyimpang dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan mereka ini sama sekali tidak akan memperoleh derajat ketakwaan, karena minimal seseorang yang terjatuh kepada keyakinan di luar Ahlussunnah wal Jamaah adalah fasik, pelaku dosa besar. Dan bahkan sebagian mereka ini sampai kepada kufuran, keluar dari agama Islam. Ini tentunya perinciannya dijabarkan dan dijelaskan oleh para ulama. Penjelasan yang barusan tadi ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW, aballahu ayyaqbala amala sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menolak, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal pelaku bid'ah, keyakinan, sampai dia meninggalkan perbuatan bid'ahnya tersebut. Seperti itu. Oleh karenanya penting bagi kita untuk memahami, mengetahui ciri-ciri dari kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Firqah An-Najiyah, kelompok yang selamat, golongan yang selamat, sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Di antara ciri Ahlussunnah wal Jamaah, satu, kita punya keyakinan tanzih, ya, kita punya keyakinan tanzih, yaitu keyakinan menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang tidak layak baginya. Kita meyakini Allah tidak menyerupai segala sesuatu. Allah ada tanpa tempat dan arah. Allah Maha Suci dari bentuk dan ukuran. Allah tidak bisa dibayangkan. Ini adalah poin penting dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, tanzih, menyucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak baginya. Lawan daripada tanzih adalah tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, golongan yang membawai akidah yang menyimpang ini, akidah tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya, adalah kelompok Wahabiyah. Kelompok Wahabiyah, kasih garis, 10 garis di bawahnya biar kita nggak lupa. Mereka ini adalah kelompok non-aswaja, bukan golongan aswaja. Sekalipun mereka ini seringkali dan tidak bosan-bosannya mereka mengaku bahwa mereka adalah golongan salaf. Mereka mengatai diri mereka adalah salafiyah, ya, secara dusta dan palsu, karena sejatinya mereka bukan kelompok salafiyah, ya. Mereka menamakan diri mereka seperti itu, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengelabui, untuk memperdaya umat supaya mengikuti mereka. Nah, kelompok Wahabiyah ini adalah pengikut dari Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi ada tokoh atau ada pesohor pada waktu itu yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, sehingga kelompok ini dinisbatkan kepada Wahabiyah.
ya. Dan juga pengikut dari Ibnu Taimiyah, karena kebanyakan Muhammad bin Abdul Wahhab ini mereka mengambil pemikiran-pemikiran mereka dari Ibnu Taimiyah. Jadi itu. Nah, Wahabiyah ini terkenal dengan 3 T-nya. Tasbih, kemudian takfir, dan tabdi'. Jadi tasbih, takfir, dan tabdi'. Nah, yang dimaksud dengan tasbih ini sudah kita sebutkan tadi, keyakinan bahwa Allah serupa dengan makhluknya. Adapun yang dimaksud dengan takfir adalah mengkafirkan secara membabi buta seluruh orang yang tidak sepaham dengan mereka. Mengkafirkan secara merata setiap orang yang tidak sesuai dengan ajaran mereka. Nah, itu. Jadi mereka intinya dengan pendek kata mereka mengatakan bahwasanya kalau bukan golongan mereka ya kafir, seperti itu. Kemudian ada tabdi'. Tabdi' ini adalah bid'ahkan, menjadikan bid'ah, menilai bid'ah, menghukumi bid'ah setiap amalan yang tidak sesuai dengan ajaran mereka. Seperti itu. Kata mereka namanya bid'ah. Nggak cocok dengan mereka, bid'ah. Nggak sesuai dengan mereka, bid'ah. Seperti itu. Dan mereka tentunya menghukumi segala sesuatu berdasarkan hawa nafsu. Ini kelompok Wahabiyah. Ya, kelompok Wahabiyah, kita ingat-ingat ya. Ini pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab atau mengikut Ibnu Taimiyah. Jadi kalau kita mendapati buku, mendapati tokoh yang mengutip dari Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian juga Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, salah satu murid dari Ibnu Taimiyah, maka ya itu ada indikasi, ada indikasi mereka ini adalah kelompok Wahabiyah. Disadari atau tidak. Nah, orang Wahabi ini macam-macam. Ada yang mereka ini Wahabi tulen. Ya memang ya paham betul gerakan Wahabi seperti apa dan mereka mengajarkan itu. Mereka pun juga macam-macam, ada yang ekstrim, ada yang ya mereka mengakunya moderat dan seterusnya, macam-macam. Ada yang hanya ikut-ikutan. Nah, ini banyak orang yang seperti ini. Ya, karena mereka ini dakwahnya dari segi pendanaan, dari segi penyokong ini memang sangat besar sekali seperti itu. Yang kedua adalah ini keyakinan atau ciri daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka meyakini bahwasanya Allah adalah zat yang menciptakan segala sesuatu. Jadi mereka meyakini Allah adalah zat yang menciptakan segala sesuatu. Golongan Al-Aswaja yang menyalahi hal ini adalah Hizbut Tahrir. Mereka ini adalah pengikut Taqiyuddin An-Nabhani. Ini aslinya orang daerah Syam, ya. Tapi tidak laku di sana itu. Mereka meyakini, dan ini disebutkan di kitab mereka, bahwa perbuatan seorang hamba ini tidak ada kaitannya dengan qadha-nya Allah. Tidak ada kaitannya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah yang menciptakan. Jadi itu salah satu dari penyimpangan kelompok Hizbut Tahrir. Terlepas dari khilafah yang mereka usul dan seterusnya, kita nggak bahas itu. Tapi yang menyimpang di sini adalah mereka mengatakan bahwasanya perbuatan hamba ini tidak ada kaitannya dengan ketentuan dan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kelompok Ahlussunnah punya ciri. Ciri yang ketiga, tadi yang kedua, kita meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Maka di sini orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah ya, mereka meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Orang Hizbut Tahrir meyakini bahwasanya perbuatan seorang hamba tidak ada kaitannya dengan qadha dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak mengkafirkan seorang muslim hanya dengan sebab melakukan dosa
besar. Yang mana orang muslim ini melakukannya itu tidak meyakini kehalalannya. Jadi tanpa menghalalkannya. Jadi kalau ditanya bagaimana orang yang melakukan dosa besar, ya dia berdosa. Apakah dia otomatis kafir? Ya tidak, tergantung. Tidak otomatis, tidak serta-merta. Tapi ada ketentuannya. Apabila dia menghalalkan ya berarti mengatakan sesuatu yang haram menjadi halal, menghukumi sesuatu yang haram adalah halal, ini namanya menghalalkan. Maka di sini dia keluar dari agama Islam karena telah menyelewengkan syariat, karena telah membuat hukum dengan sendiri. Di syariat dijelaskan haram, kenapa dihalalkan? Dan mengerjakan bukan berarti menghalalkan. Mengerjakan bukan berarti menghalalkan. Orang boleh jadi dia tahu, meyakini bahwa zina haram, tapi dia melakukan lain, perbuatan lain, keyakinan lain. Boleh jadi orang itu keyakinannya tertentu, tapi dia melakukan sesuatu yang lain. Ini makanya menyesuaikan hukumnya, ada perinciannya. Jadi ketika seorang muslim, ya mohon maaf ini karena tadi habis keluar. Ketika seorang muslim mengerjakan dosa besar, selama dia tidak menghalalkan, tidak meyakini kehalalan, tahu haram, tapi masih aja dikerjakan. Tahu zina itu haram, masih aja jajan tiap malam. Nah ini hukumnya dia tidak keluar dari agama Islam, tapi dia terjatuh kepada perbuatan dosa besar. Tahu kalau sholat hukumnya wajib, tetapi dia malas. Dia tahu kalau berdosa, tapi dia malas. Nah, berarti di sini dia tidak menghalalkan, tidak mengatakan sholat wajib. Dia tahu wajib, hanya saja dia tidak mengerjakan. Nah ini, maka di sini kita kelompok Ahlussunnah tidak mengkafirkan. Beda dengan sebagian orang, mereka mengatakan kalau orang meninggalkan perkara yang wajib, mengerjakan perkara yang haram, maka dia kafir. Lah ini nggak benar kayak gini. Nggak benar. Bukan seperti itu ngawur namanya. Itu ngawur, namanya ekstrim. Siapakah golongan tersebut? Mereka adalah golongan non-aswaja. Karena aswaja tidak meyakini itu. Mereka adalah kelompok Hizbul Ikhwan. Kelompok Hizbul Ikhwan ini pengikut Sayyid Qutb. Mereka ini memvonis kafir orang-orang yang tidak melakukan hukum Islam, walaupun dalam satu pasal kecil. Kalau kita enggak, pemerintah atau pejabat atau petinggi atau orang yang berada di jawatan-jawatan, apabila mereka mendapatkan wewenang dan mereka tidak menjalankan, tidak mengerjakan syariat Islam, maka di sini bukan berarti dia kafir, bukan. Ya, bukan berarti kafir. Kecuali apabila menghalalkan. Kecuali bila menghalalkan. Oh, ini hukumnya halal. Tapi kalau dia tahu itu haram, tapi dia tetap mengerjakan dan meyakini itu haram, maka ini tidak sampai menjadikan orang tersebut keluar dari agama Islam. Yang keempat adalah meyakini bahwa Muhammad bin Abdul Wahab, Muhammad subhanallah, mohon diralat, meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW putra Abdullah adalah seorang nabi sekaligus seorang rasul yang terakhir. Golongan aswad yang menyalahi ini adalah Ahmadiyah. Ahmadiyah ini mereka berkeyakinan bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh kita meyakini bahwasanya ada nabi yang diangkat, garis yang diangkat, bukan yang masih hidup ya. Tidak ada nabi yang diangkat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak gitu berarti Nabi bukan Nabi yang terakhir dong, iya kan? Padahal Nabi dalam Al-Quran dan hadis beliau mengatakan bahwasanya beliau adalah Nabi yang terakhir. Seperti itu. Nah, ketika seseorang meyakini boleh atau ada Nabi yang terakhir setelah Nabi Muhammad, berarti dia telah mendustakan Nabi Muhammad. Mengatakan Nabi Muhammad bohong. Kalau Muhammad pernah mengatakan dia adalah Nabi yang terakhir, berarti dia bohong. Seakan-akan dia bilang seperti itu. Waliyahzubillah. Berarti mendustakan Rasulullah SAW, menganggap Rasulullah adalah pendusta. Nah, ini harus hati-hati. Nah, jadi mereka ini meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi dan rasul yang diutus Allah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, ya, mengagungkan para sahabat Nabi secara global. Jadi tidak boleh misalnya golongan aswaji ini atau golongan di luar
golongan atau umat Islam ini tidak mengagungkan para sahabat Nabi secara global, tidak boleh. Tapi di sini global ya, berarti personal ini perinciannya. Bagaimana kondisinya? Apakah termasuk sabiqun al-awwalun? Apakah termasuk orang-orang yang ikut perang Badar? Ataukah orang-orang yang mereka ini punya fadilah menurut Rasulullah SAW? Nah, maka di sini harus diperhatikan. Kalau golongan Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengagungkan para sahabat Nabi secara global. Apakah ada golongan yang melecehkan, yang menyalahi dalam permasalahan ini, tidak mengagungkan, bahkan menghina dan mencaci maki para sahabat? Ada. Mereka ini adalah kelompok Rafidhah, kelompok Syiah garis keras yang melecehkan, bahkan mengkafirkan beberapa sahabat utama seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Aisyah radhiyallahu anhum. Jadi dikafirkan sama mereka semuanya itu. Nah, ini berbahaya juga karena bukan suatu Islam. Yang keenam, mereka meyakini bahwasanya Islam adalah seluruh agama seluruh para nabi. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Nah, golongan yang menyindir ini adalah kelompok liberal, kelompok sekuler, liberal, pluralis. Nah, ini harus hati-hati. Dan mereka ini mengajarkan bahwasanya manusia itu sama, Tuhannya sama. Mereka lah yang mendistribut. Mereka ini adalah orang-orang yang menyimpulkan tentang agama Islam. Mereka menyangkanya seperti itu. Padahal kalau kita perhatikan, justru mereka lah yang banyak mengajarkan bahwasanya seluruh agama itu sama. Kalau seluruh agama sama, kenapa ada surga dan neraka kan? Ada. Jadi ini tentang memilih pasangan dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemarin juga saya sebutkan tentang kisahnya Ibnu Musayyib, salah satu mantu dari Imam Ibnu Musayyib. Jadi Imam Ibnu Musayyib ini adalah ahli hadis. Beliau ini ya sangat tamakun sekali, sangat ahli sekali di bidang hadis. Nah, pada saat itu murid beliau yang bernama Abu Wada'ah ini tidak kelihatan, lama berapa hari kelihatan. Kemudian datang ditanya, kenapa enggak hadir? Mereka mengatakan bahwasanya Abu Wada'ah ini mengatakan bahwasanya istrinya baru saja menikah. Nah ini, monggo silakan dibaca di halaman 26. Ya, kita ceritakan kemarin. Nah, berikutnya meminang perempuan yang masih dalam kondisi melaksanakan iddah. Masih dalam kondisi pelaksanaan iddah. Apa iddah itu? Bagaimana ketentuannya? Berapa lama dan seterusnya? Ini insya Allah ada ya. Sekitar 40 halaman lagi ada. Di halaman 75 itu menjelaskan mengenai iddah. Jadi perempuan yang sedang dalam kondisi iddah, melaksanakan iddah, ya baik dia ini rojaiyah atau bain, maka di sini tidak boleh laki-laki itu berterus terang dalam meminang perempuan tersebut. Tidak boleh mengatakan saya ingin menikah denganmu. Nah, kalau ini perhatikan ini, kalau perempuan yang sudah cerai dan masih dalam masa iddah saja, ya walaupun bain saja tidak boleh, maka lebih-lebih tidak boleh mengatakan hal ini kepada perempuan yang statusnya masih bersuami. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Tidak boleh laki-laki bilang kepada temannya sudah bersuami padahal kamu mau nggak nikah sama aku? Kamu nanti cerai sama suami kamu. Nanti segala kebutuhan kamu tak penuhi. Tidak boleh bilang seperti itu. Tidak boleh. Haram hukumnya. Ya haram hukumnya. Sebaliknya perempuan juga tidak boleh berterus terang dalam menerima pinangan. Tidak boleh bilang saya setuju. Oke, fix misalnya tidak boleh. Ya. Hukumnya ini, hukum yang telah kita sebutkan tadi ini berlaku bagi selain suami yang menceraikannya. Jadi kalau sama suami sendiri yang menceraikannya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi kalau sama laki-laki lain maka tidak boleh.
Seperti itu. Nah, jadi kalau sudah selesai penjelasan di atas, maka akan kita bahas tentang suami yang menceraikannya. Tadi kita katakan boleh, boleh meminang, boleh apa? Setelah ia menceraikan dan mas istrinya ini mantan istrinya ini masih dalam masa iddah, maka boleh baginya berterus terang. Ya, karena hanya dia sendiri. Jadi ini ada beberapa kondisi ya. Kondisi satu, laki-laki menghuluk satu. Dua, kondisi laki-laki menghuluk dua. Ya. Kemudian beberapa kondisi yang lain yang insya Allah nanti akan kita sebutkan. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan oleh sang suami? Atau apakah yang dilakukan oleh sang istri apabila memang pengen kembali kepada pasangannya? Ya, kalau memang masih dalam masa iddah, kalau memang suaminya sendiri, boleh. Tapi kalau bukan, ya harus menyelesaikan masa iddah dulu, baru kemudian melakukan akad. Ini bagi suami yang mentalak satu, atau talak dua, atau menghulu istrinya. Maka boleh ini. Berterus terang dalam meminang suami yang ingin ceraikan dan sedang melaksanakan masa iddah, dan tidak haram bagi istri tersebut untuk berterus terang menerima pinangan tersebut. Itu kalau terang-terangan, sorry. Kalau sindiran bagaimana? Ya, ucapan yang ada kemungkinan meminang dan yang lainnya. Jadi misal seorang laki-laki mengatakan kepada seorang perempuan, ya, yang sedang melaksanakan iddah setelah kematian suaminya yang pertama atau setelah talak 3, maka di sini perempuan ini boleh dikatakan kepadanya dari pihak laki-laki untuk dicerai, untuk dipinang, boleh. Tapi menikahnya kapan? Pinangannya boleh pada saat itu. Tapi nikahnya harus nunggu menyelesaikan masa iddah. Bagaimana kalau meminang di atas pinangan laki-laki lain? Maka ini hukumnya adalah haram. Setelah mendapatkan jawaban pasti diterima dari pihak perempuan. Adapun selama belum mendapatkan izin dari pihak yang pertama atau pihak perempuan menolak lamaran laki-laki yang pertama, maka di sini hukumnya haram meminang perempuan tersebut, tidak boleh. Karena sebagian ulama mengatakan bahwasanya haram hukumnya meminang seorang perempuan yang masih statusnya istri orang lain. Tidak boleh mengatakan saya ingin menikah denganmu, tidak boleh. Tidak boleh hukum seperti itu karena akan menimbulkan kerusakan dalam rumah tangga. Ya, sekarang kita sampai pada halaman dicetakan lawas halaman 35. Alhamdulillah. Mungkin sampai sini, monggo silakan mau tanyakan. Bisa langsung mikrofon, bisa langsung di chat. Saya tunggu, monggo silakan. Iya, silakan. Bertanya. Iya, silakan.
Wes, ini pertanyaan iki lho lagi lah. Baru kumpul iki. Ya. Ustaz bertanya apakah iddah fasakh sama dengan iddah talak? Ya, iddah fasakh ini menyesuaikan dengan iddah fasakh secara garis besar sama dengan iddah talak, menyesuaikan kondisi perempuan, apakah hamil ataukah haid. Nanti insya Allah akan ada di halaman 77. Yang bagi yang belum punya naskahnya silakan dipesankan. Sama, kurang lebih sama. Bagaimanakah status istri? Apakah masih sah apabila suami berkata, kalau ada laki-laki yang lebih baik dari saya, silahkan jika kamu mau dengan dia. Tapi si suami tidak ada niat menceraikan. Mohon pencerahan Ustaz. Ya, jadi kalau nggak ada niat ya sudah. Karena seperti ini nggak kan termasuk dari 5 kata yang sharih, yang terang-terang menceraikan. Karena seandainya pun kinayah itu juga ada niat. Karena nanti ada penjabar, maksudnya talak itu dari segi jelas atau sindirannya ini punya perincian. Kalau memang jelas tidak ada kemungkinan lain kecuali talak, maka itu berarti ya jatuh talak. Niat atau enggak niat, kamu saya cerai, sudah. Dia niat cerai atau enggak niat cerai, dia sudah ngomong, terlanjur itu keluar dari kata-kata dari mulutnya, maka istrinya terjatuh talak. Tapi kalau kata yang ada kemungkinan cerai, ada yang tidak, dan ini adalah para ulama, maka di sini butuh kepada niat. Seandainya tidak niat, maka di sini istrinya tetap menjadi istrinya yang sah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apa indikasi kalau seorang itu berjodoh? Ya cocok, itu aja. Dan bagaimana cara memutuskan diterima atau ditolaknya lamaran seorang laki-laki? Ya tinggal ngomong saja. Mohon maaf, mungkin belum istikharahnya belum cocok. Ya kan biasa kan kayak gitu kan. Kayak kita beli barang itu loh. Cocok, ambil, beli, bayar. Kalau nggak cocok ya sudah, taruh lagi di keranjang. Ya, maksudnya dari segi akad ya intinya. Tentunya tidak sesimpel itu maksudnya. Cuman kurang lebih kan ada akad kan di situ kan. Nah, jadi seperti itu, cocok. Kita niat baik-baik, laki-laki misalnya datang dengan orang tuanya, maksudnya awal-awal datang ke rumah. Kalau perempuan datang baik-baik. Kalau misalnya, oh kamu anaknya siapa, orang mana, kamu serius apa enggak? Mungkin beberapa daerah itu kan minta orang tuanya yang datang, tidak hanya anaknya, ya datang. Karena memang adatnya seperti itu dan itu lebih enak gitu kan, jadi biar jelas, biar ada orang dewasanya, biar ada orang yang mengajarkan adat istiadat di situ. Seperti itu datang, kalau seandainya sudah dilihat, sudah tahu dan seterusnya, pihak perempuan istikharah dan ternyata kok mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ya sudah. Tunggu apa lagi? Diindikasi maksudnya gimana ini? Saya kurang paham. Ya sudah. Kalau emang cocok, ya berarti ya cocok kepelaminan, kemudian rumah tangganya langgeng, ya berarti jodoh. Kalau enggak ya pasti akan bisa kan itu aja. Gitu. Tapi yang jelas dalam berumah tangga itu la budda minas sabr, harus sabar. Jadi istri kita itu bukan bidadari yang tidak ada salah. Suami kita juga bukan orang yang tidak ada salahnya sama sekali. Enggak, ya masing-masing ada kurang, ada lebihnya. Dan harus ingat bahwasanya tujuannya adalah saling bantu, saling tolong-menolong dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Saling bergandengan tangan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasti ada kurangnya. Jadi suami sebagai pemimpin, istri sebagai yang dipimpin, ya kalau seandainya suaminya salah ya diingatkan dengan cara yang baik. Kalau istrinya memang perlu dididik ya dibina dengan cara yang baik seperti itu. Tapi pasti akan terjadi itu hal-hal semacam itu ya. Umumnya zaman sekarang terjadi. Suatu ketika Syekh guru kami di Lebanon cerita itu. Jadi ada seseorang laki-laki minta sama salah satu syekh gitu kan. Syekh atau Ustadz, katakan kalau kita di sini. Saya mau Ustadz, mau apa, mau nikah. Oh, bisa nggak Ustadz carikan? Cari yang kayak gimana? Cari perempuan yang cantik, yang solehah, yang waliyah, yang taqiyah, yang bersih, yang suci, yang pokoknya semua sifat disebutkan. Kemudian Syekh itu bilang apa? Alika bil khos. Khos ini adalah makanan, jangankan manusia. Kalau ya tidak membahayakan sih, secara itu nggak membahayakan. Cuman bikin itu libido itu turun gitu loh. Jadi makanan kalau dikasihkan ke kelinci katanya, saya juga belum pernah nyoba. Kalau dikasihkan ke kelinci dia itu kayak gobes gitulah. Ini ada di sana ini.
Kalau dikasihkan kelinci, jadi orang itu syahwatnya turun, tapi nggak menghilangkan, hanya menurunkan seperti itu. Artinya apa? Ya sudah, kalau kamu cari perempuan yang seperti itu, nggak ada. Jadi perempuan yang solehah, taqiyah, waliyah, dan seterusnya, sifat-sifat semua, sifat-sifat baik itu disebutkan semuanya, nggak ada kurang sama sekali. La yujad. Jadi orang kalau pilih pemilih ya, pemilih dan ya apa ya, perfeksionis kayak gitulah. Ya sudah, kalau dia akan menjomblo untuk seumur hidupnya. Ya, setiap pilihan pasti ada konsekuensi dan seterusnya. Itu suatu yang wajar itu. Kita milih perempuan yang misalnya dia pinter, ya berarti kita harus siap kalau seandainya dia ketika kita atur dia berargumen karena dia pinter gitu loh. Kalau misalnya pilih istri yang cantik, ya berarti kita harus modalin dan seterusnya. Kalau memang pilih istri anaknya orang kaya, ya kita harus siap modalin dan seterusnya. Ya resiko gitu, masing-masing ada resikonya. Jangan main nanya saja. Kalau gitu ya pasti tidak akan bertahan lama kalau nggak saling mengerti. Seperti itu. Makanya kan sampai ada joke gitu kan, candaan kan. Kalau pilih suami ya, kalau ganteng, kemudian kaya, mapan, sukses, kemudian badannya atletis dan seterusnya, ya ini ya malah nggak bisa tidur, takut keluar nanti direbut sama orang dan seterusnya kan. Nah, sampai ada kelakar seperti itu ya. Itu resiko kalau punya suami ganteng ya kayak gitu. Resiko kalau punya istri cantik ya dilirik sama orang dan seterusnya. Makanya sekali lagi harus diingat tujuan seseorang menikah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sampai kepada tujuan-tujuan yang diajarkan oleh syariat. Mendapatkan keturunan, memperbanyak keturunan, memperbanyak jumlah umatnya Nabi Muhammad SAW supaya bisa menjadikan anak-anak yang terdiri dan seterusnya. Ya, tujuannya seperti itu. Bukan sekedar gaya-gayaan, jadi pas nikah gaya, pas prawedding aja udah gaya, ternyata nggak jadi. Subhanallah, kan ada yang seperti itu. Artis aktor di Indonesia, namanya artis aktor itu kan biasanya kan ya secara fisik good looking lah. Tapi kenapa mereka kawin cerai ya karena itu tujuannya bukan tujuan-tujuan yang disebutkan dalam agama. Tujuannya kadang ya ada yang settingan, ada yang popularitas dan seterusnya. Sehingga ya kayak gitu. Tujuannya bukan mencari itu Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bertahan. Seperti itu. Taib, apakah dari wali si perempuan Ustadz yang menolak? Ya, jadi tergantung kondisi perempuannya, masih perawankah, masih sudah janda kah dan seterusnya. Ini ya yang menerima ini adalah tergantung, menyesuaikan. Kalau perawan ya berarti yang punya hak adalah siapa? Orang tuanya, bapaknya atau kakeknya, seperti itu. Karena kakek dari jalur bapak ya, ataupun ayah, bapak, ya ini punya hakul ijbar, hak untuk memaksa anak perempuannya, cucu perempuannya. Jadi boleh menikahkan anak perempuannya atau cucu perempuannya dengan laki-laki yang mereka pilih tanpa minta persetujuan dari si perempuan ini. Tapi ada syaratnya ini, nanti insya Allah akan kita sebutkan. Namanya hakul ijbar. Mereka disebut dengan wali ujbir, jadi punya hak untuk memaksa. Seperti itu. Jadi walaupun perempuannya tidak mau, ya sah-sah saja pernikahan seperti itu. Tapi ada perinciannya. Jadi jangan ditelan mentah-mentah masalah seperti ini. Itu. Kalau janda, lah ini ya kembali kepada si janda. Jadi yang menikahkan tetap walinya, tapi harus ada konfirmasi dari perempuan tersebut. Itu Bu Wisna atau Mbak Wisna. Monggo yang lain. Oh, ini kok mati. Ya, silahkan yang lain. Kalau masih ada. Tolong Mas Arief ini dikasih tanda ya. Kita sudah menyelesaikan tentang apa tadi? Meminang ya, meminang. Hampir selesai ya, tinggal dikit tadi sebenarnya tentang meminang.
Tape. Sepertinya sudah tidak ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, tolong yang melihat rekaman karena ini direkam dan dipost di channel Kajian Bersanad, ya dikoreksi karena terkadang mungkin saya ada salah penyebutan dan seterusnya seperti itu. Atau kalau memang bisa tim dari kajian ini ketika sebelum upload itu dikoreksi terlebih dahulu. Kalau seandainya ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang mungkin kurang pas, ya nanti konfirmasi ke saya biar kita koreksi. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Kita baca tahlil bersama. La ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum Ustaz.